Selamat pagi buat anak mem semuanya. Kita kembali belajar pada hari ini tema 1 subtema 2 tentang hewan sahabatku. Pelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perbedaan antara hewan ovipar, vivipar dan ovovivipar, ciri-ciri perkembangbiakan ovipar, vivipar dan ovovivipar beserta contoh-contohnya. Oke, mari kita pelajari satu persatu tentang perkembangbiakan hewan. Hewan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Yang akan kita pelajari sekarang adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, pengertian dari perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pengertian perkembangbiakan hewan dengan vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Sedangkan pengertian perkembangbiakan ovovivipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Oke, ovipar bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur melahirkan. Mari kita lihat ciri-ciri dari semua perkembangbiakan itu. Yang pertama, perkembangbiakan ovipar, cirinya adalah 1, jika berkembang biak dengan ovipar, hewannya itu tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian yang kedua, tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, tidak memiliki daun telinga. Kemudian tidak mengalami masa mengandung. Oke. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur itu adalah ayam, burung, ikan, kupu-kupu, katak, dan banyak lagi. Oke. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara vivipar. Tadi perkembangbiakan secara vivipar itu secara melahirkan. Perkembangbiakan secara melahirkan itu contoh-contoh hewan yang berkembang dengan cara melahirkan adalah biasanya hewan yang menyusui anaknya, yaitu seperti kuda, anjing, kucing, kemudian tikus dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri ada juga hewan yang melahirkan yang disebut dengan mamalia air, yaitu seperti paus, lumba-lumba. Dan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan ini, yang pertama, 1, mengalami masa mengandung. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, menyusui anaknya. Yang keempat, memiliki daun telinga. Yang kelima, pada umumnya berkaki 4. Kemudian hewan ovovivipar yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Bagaimana ya maksudnya bertelur melahirkan ini? Hewan yang bertelur melahirkan itu telurnya atau embrionya berkembang biak di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut menetas, anak hewan keluar dari tubuh. Kemudian cadangan makanannya diperoleh dari embrio yang berasal dari dalam telur. Jadi bukan dari induk, bukan dari tubuh induknya. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar itu adalah ikan hiu, kemudian platypus, kemudian sebagian ular, enggak semua ular ya, ada ular yang berkembang biak dengan bertelur, ada yang ovipar. Tapi contoh ular yang berkembang biak dengan ovovivipar itu ular derik, ya kan? Kemudian kadal juga berkembang biak dengan ovovivipar. Dari penjelasan mem tentang cara perkembangbiakan hewan ini, kalian bisa menyelesaikan tugas di halaman 25. Kemudian kalian lanjutkan lagi tugas di halaman 26 tentang hewan endemik kawasan Asia Tenggara. Apa yang dimaksud dengan hewan endemik itu? Hewan endemik itu hewan yang mendiami suatu wilayah tertentu.
Contoh gajah putih bukan di semua negara ini terdapat. Mungkin di negara Asia Tenggara, beberapa negara saja, bukan semua negara yang ada di Asia Tenggara. Nanti kalian cari gajah putih itu terdapat di mana, komodo itu terdapat di mana, burung takur terdapat di mana, soala terdapat di mana, siamang terdapat di mana. Oke, jadi kalian kerjakan itu halaman 25 dan halaman 26. Selanjutnya kalian juga mengerjakan halaman 29 dengan membaca bacaan di halaman 28, hutan mangrove atau hutan bakau. Setelah itu kalian jawab pertanyaan di halaman 29 berdasarkan bacaan. Itu yang menjadi tugas kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.